Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk esok pasukan Timnas Indonesia U23 akan berhadapan menentang pasukan Timnas Turkmenistan ya. Dan di sini saya melihat dengan kombinasi yang telah dibentuk oleh pelatih Sintayong ya, saya yakin dan percaya pasukan Timnas Indonesia sekiranya mereka dapat mengawal emosi dan juga dapat meningkatkan komitmen mereka seperti mana yang mereka lakukan ya, persembahan ataupun penampilan mereka menentang pasukan Chinese Taipei baru-baru ini. Indonesia saya yakin dapat memenangi perlawanan untuk esok hari. Nah, jadi kalau dilihat ya, daripada pemain-pemain Timnas Indonesia ini ada beberapa bintang ataupun nama yang selalu tersohor lah, dan juga selalu menjadi bualan mulut penggemar sepak bola seperti Marcelino, lepas tu Pratama Arhan, lepas tu Ramadan Sananta dan yang lain-lain juga. Tetapi yang saya tengok bintang-bintang ini merupakan satu penyeri dan juga satu tulang belakang kepada pasukan Timnas Indonesia. Nah, di sini dikatakan ever genius ya, Marcelino elegant. Ngerinya impact yang dibawa para pemain abot di Timnas Indonesia. Nah, bayangkan apabila bergabung sudah pemain-pemain yang hebat ini, walaupun mereka dari klub masing-masing, tetapi apabila dalam tim nasional mereka bergabung, maka di situ akan wujud satu kekuatan dan juga kemantapan untuk para pemain-pemain dan juga khususnya pada Timnas Indonesia U23 ini. Nah, ayo kita saksikan bagaimana komennya dan apakah yang dimaksudkan dengan ever genius ini dan Marcelino elegant. Kita saksikan ini satu info dari channel Gals. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga channelnya dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Gals. So, kita simak info selanjutnya. Ayo! Ever genius, Marcelino elegant. Ngeri impact yang dibawa para pemain abot di Timnas. Esok perlawanan menentang Timnas Turkmenistan. Kita tengok bagaimana perlawanan esok. Dalam menghadapi event kualifikasi Piala Asia U23, Coach Shin pada akhirnya membagi dua tim antara Timnas Senior dan U23. Nah, di U23 sendiri, selain memanggil nama-nama pemain terbaik dari Liga 1, Coach Shin juga memasukkan nama-nama pemain keturunan dan juga board. Dan benar saja keberadaan Ivar Yener, Rafael Streit, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand pada akhirnya membawa warna tersendiri dalam permainan Timnas Indonesia. Tanya itu, keberadaan mereka juga mampu membuat permainan dari para pemain di Liga 1 menjadi terangkat. Sesuatu yang jelas membuktikan kalau emang kualitas aboard gak bisa bohong. Tengok orang punya kombinasi cukup mantap ya. Timnas U23 Indonesia seperti yang kita tahu berhasil menang 9-0 atas China Taipei, di mana itu membuat peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 jadi sangat terbuka. Sebab di laga terakhir Indonesia sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Namun melihat kualitas yang ada, kok rasanya sayang banget kalau hanya ngincer hasil imbang. Tapi telah terbukti mendapat 9 gol. Malah 10 sepatutnya. Tetapi yang penalti itu kualifikasi tidak dikira. ini Coach Shin secara mantap memanggil para pemain aboard seperti Ivar Yener dan Rafael Streit yang main di Belanda, lalu Arhan di Jepang serta Marcelino di Belgia. Keberadaan mereka tentu saja diharapkan mampu membuat sistem yang diterapkan oleh Coach Shin berjalan efektif. Dan itu terbukti kok, dilihat dari statistik pun Indonesia unggul telak mulai dari ball position sampai jumlah peluang. Maka tengok ya, bila pemain-pemain seperti Pratama Arhan begitu ya, Marcelino di klub mereka masing-masing. Tetapi bila saya tengok bila bergabung dalam Timnas Indonesia datang ya, untuk membawa nama Timnas Indonesia itu, saya tengok wow, dengan gabungan dan kombinasi mereka, itulah penyeri dan juga bila mereka bersatu nih,
saya tengok sangat seronok ya melihat bagaimana mereka bekerja sama antara satu sama yang lain. Ini Marcelino lagi, kalau dia dapat bola, oh laju betul guys, dia bawa bola nih. Dia macam seumpama ada magnet di kakinya. Itu Marcelino. Kalau Pratama Arhan, yang saya lihat di situ dia punya lemparan itu lemparan maut. Saya boleh katakan itu lemparan maut. Sebab kebanyakan lemparannya itu boleh menghasil gol ya. Jadi kita lanjut Skor guys. 9-0 sejatinya adalah hal yang sudah semestinya diraih Indonesia. Ini juga saya tengok seru ya. Apabila bola itu terlepas daripada kiper pasukan Taiwan, di situ Pratama Arhan amat mudah untuk jaring ya. Tidak perlu bersusah payah. Jadi itulah, kalau sudah rezeki namanya, kalau gol memang gol lah. Jadi ini artinya rezeki di depan mata. Amat mudah untuk Pratama Arhan membuat jaringan di situ. Indonesia. Mantap lah. Ini momentum dorang nih, kalau mereka pertahankan dan tingkatkan pasti akan dapat mengalahkan terkhusus buat para Turkmenistan pemain nih. award, mereka semua tampil begitu luar biasa. Ivar Jenner misalnya, di mana pemain FC Utrecht itu mampu jadi metronom lini tengah yang sempurna. Visinya benar-benar luar biasa dibarengi dengan ketenangan yang dimiliki. Hal itu terlihat dalam proses gol yang dicetak Witan, Rio Fahmi, dan juga Marcel di babak kedua. Cantik. Dorang punya kombinasi ini memang cantik lah saya tengok. Memang menghantam terus pasukan timnas Indonesia. Nanti esok dengan Turkmenistan Kemudian pula. Rafael Streit, pemain yang main di ADO Den Haag itu, mampu menunjukkan kelasnya sebagai winger handal. Meskipun gagal penalti di menit akhir, namun satu golnya melalui aksi individu membuktikan dirinya emang penyerang modern yang punya masa depan indah buat Indonesia. Itulah gabungan antara pemain lokal dengan naturalisasi itu yang memantapkan lagi Selain dua timnas Belanda Indonesia. tadi, jangan lupakan juga peran Marcelino yang juga tampil menawan di lini tengah. Berbeda dengan Jenner, peran Marcel di sini lebih sebagai box to box, di mana itu mampu membuatnya bergerak sangat mobile. Selain itu, kualitas dan ketenangan Marcel sangat layak diacungi jempol. Hal itu terlihat dari 2 gol yang ia buat di laga kali ini. Mantap. 2 gol diperolehi oleh Marcelino guys. Dorang punya taktis memang ada kelainannya sini guys. Macam mana Sintayong bentuk ini? Memang Sintayong memang kreatif lah. Sungguh Indonesia sangat beruntung bisa ini memiliki pemain yang satu ini. Sebab makin kesini penampilan Elkan ini makin tenang dan pembacaan permainannya juga meningkat drastis. Dan di laga ini Elkan pun turut menyumbangkan 1 gol lewat sundulannya. Pun dengan Arhan, sang pengantin anyar ini mampu main cakep di sisi kiri pertahanan Indonesia. Berulang kali Arhan berhasil menunjukkan kalau level Liga Jepang emang tinggi. Sehingga walaupun di sana Arhan jarang main, namun tetap saja kemampuan Arhan jelas meningkat. Dan penampilan apiknya itu ditutup lewat sebuah no-look goal yang memastikan kemenangan 9-0 Indonesia. Memanglah kerjasama antara mereka semua, itulah yang penting, kerjasama tuh. 9-0 guys semalam, malam. Sungguh ini adalah sebuah bukti kalau apa yang dilakukan Sintayong benar-benar membuahkan hasil. Dan bagi yang masih nyinyir soal trofi berkedok suara masyarakat yang bahkan gak tahu masyarakatnya siapa, sekali lagi monggo dilihat. Kapan terakhir kali Indonesia bisa main cantik diimbangi stamina oke? Selain itu, sekali lagi Mbok Yo diingat juga, lolos ke Piala Asia level senior via kualifikasi, itu juga sebuah prestasi yang gak lagi bisa didapatkan sejak terakhir tahun 2004. Lalu motong generasi yang hasilnya terbuktikan membuat timnas U23 ini main dah kayak di level senior. Untuk itu, buat siapapun yang masih meragukan Sintayong, tolonglah jangan membuat statement yang justru memperkeruh keadaan. Sama-sama kita dukung Coach Shin yang benar-benar merubah sudut pandang dalam bermain di timnas Indonesia. Mulai dari passing hingga presisi, semua wajib diapresiasi, bukan malah ditekan sana-sini demi kepentingan pribadi yang mengatasnamakan masyarakat. Saya nih melihat ya dari
sudut pandangan dari luar negara, Sintayong ini seorang pelatih yang begitu memberi komitmen ya terhadap pasukan timnas Indonesia, dan beliau ini tidak terpengaruh dengan mana-mana parti politik begitu, dan tidak pun mudah untuk dikiranya macam dibayar begitulah. Apa yang saya nampak, Coach Sintayong ini dia dapat membentuk pasukan timnas Indonesia sehingga ke level yang kita lihat pada hari ini. Dan kalau dilihat ya untuk perlawanan bakal Indonesia tempuhi esok pada tanggal 12 ya, yang mana Indonesia paling tidak pun kena imbang lah dengan Turkmenistan ini. Dan apa yang menjadi satu motivasi pada timnas Indonesia apabila Indonesia itu bermain di kandang sendiri. Jadi dengan supporter yang banyak turunnya, yang memenuhi stadion itu pasti akan dapat memberi energi lagi kepada pasukan timnas untuk kualifikasi kelayakan untuk Piala Asia 2024 ini. Dan dari segi apa yang kalau tengok balik perlawanan antara Taiwan dan Indonesia malam semalam ya, yang mana dari sisi on target Indonesia ada 16 on target dan sebanyak 31 kali cobaan menembak ya. Jadi antara momen yang saya tengok paling cantik apabila Ramadan Sananta ya, dia membuat jaringan di babak pertama itu, cukup cantik guys. Jadi kalau kita buat jangkaan lah kan, untuk pasukan timnas Indonesia nih, sehingga kan dikatakan Turkmenistan dia dengan tim official turun ya sendiri melihat perlawanan antara pasukan timnas Indonesia ini dengan Taiwan. Jadi official Turkmenistan ini melihat. Jadi dorang pun kena berhati-hati juga dengan pasukan timnas Indonesia. Dan apapun untuk timnas Indonesia, jangan terlalu over, pastikan kawal emosi ya, kuatkan mental. Sebab Sintayong saya yakin dia tidak menampilkan dengan formasi ya yang sama seperti mana yang dia lakukan, yang dia buat pada laga menentang Taiwan baru-baru ini. Nah, jadi kalau ditengok berkaitan dengan pemain-pemain elegan ini, yang mana seperti Marcelino, Pratama Arhan, dan pemain-pemain yang lain, apabila dibentuk oleh Sintayong, saya yakin dan percaya Indonesia untuk esok dia boleh dapat kemenangan lah daripada tengok hasil perlawanan mereka menentang Taiwan baru-baru ini. Nah, esok perlawanan menentang Turkmenistan. Jadi semoga pasukan timnas Indonesia dapat bertahan dan juga paling kurang pun menanglah dalam perlawanan untuk menentang Turkmenistan begitu. So bagi saya untuk pemain timnas Indonesia ya, kalian sudah main di kandang sendiri, dan pastikan bila di kandang sendiri semoga tidak mengecewakan penggemar sepak bola untuk tanah air Indonesia ya. Dan saya dari Malaysia juga sentiasa melihat dan memerhati, dan saya suka ya apabila tim nasional ini berlaga di kandang sendiri, sebab dia punya supporter itu sungguh ramai ya, memenuhi stadion. Itulah yang membuatkan kemeriahan sepanjang perlawanan sepak bola. Nah, jadi itu saja untuk kali ini guys. Bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.